Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Fera dengan NIM 120260171 dari TPB 36 Prodi Farmasi. Kali ini saya akan membuat program yang mencakup percabangan, perulangan, dan array untuk memenuhi tugas PKS pengganti UAS. Selanjutnya, di sini saya akan membahas 4 bahasan, yaitu latar belakang, flowchart, program C++, dan demo program yang saya lakukan. Kemudian, pada tugas kali ini saya membuat program mengenai bidang fisika, yaitu rangkaian RLC. Yang kedua, bidang kimia, yaitu mengenai potensial sel standar. Langsung saja, pertama-tama saya masuk ke latar belakang. Latar belakang dari bidang fisika yang saya pilih, kita akan menjelaskan terlebih dahulu rumus-rumusnya. Di sini rangkaian RLC yaitu rangkaian yang memiliki 3 elemen, yaitu resistor, induktor, dan kapasitor. Di sini saya menghitung voltase dari ketiga elemen ini dengan rumus seperti yang ditampilkan. Alasan saya memilih materi bidang fisika rangkaian RLC ini karena rumus yang digunakan cukup sederhana dan dapat memudahkan kita mengetahui nilai voltase tanpa perlu menghitung dan tidak ragu atau tidak bingung terhadap ketiga rangkaian 3 elemen ini. Yang kedua, saya akan menjelaskan flowchart dari program yang telah saya buat. Yang pertama-tama, seperti biasa, kita deklarasikan terlebih dahulu array-nya yaitu PR, PL, PC, arus, R, XL, dan XC. Kemudian saya deklarasikan integer N untuk menginputkan banyaknya data. Kemudian pilihan untuk memilih pilihan 1, 2, dan 3. Kemudian I sebagai perulangan. Kemudian saya assign I dimulai atau I itu inisial yang dimulai dari 1. Kemudian user diminta untuk memasukkan banyaknya data yang akan diinputkan ke dalam N. Kemudian masuk ke ulangan. Nah, di sini jika inisial itu kurang dari sama dengan N, maka program ini yang akan berjalan. Jika program akan berhenti. Jika kita memasukkan misalnya N-nya itu kurang dari 10, yaitu 5, maka akan keluar output untuk memilih jenis elemen. Jika user memilih pilihan 1, maka program ini akan dijalankan. Maka program pilihan 1 yang akan dijalankan. Begitu juga dengan 2, maka program yang kedua yang akan dijalankan, begitu juga dengan 3. Namun, jika user memilih 1, 2, selain 1, 2, dan 3, misalnya 4 atau 0, maka akan keluar output pilihan tidak tersedia. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan program C++ atau codingan yang telah saya buat. Yang pertama, kita tulis dulu header-nya, yaitu include IOStream, dan using namespace SPD sebagai perpustakaannya istilahnya, kemudian integer main untuk menjalankan programnya. Yang pertama, kita deklarasikan terlebih dahulu data-data yang akan kita inputkan. Nah, yang pertama saya mendeklarasikan integer pilihan dan N. Pilihan untuk memilih 1, 2, dan 3, kemudian N itu untuk mendeklarasikan banyaknya data, kemudian array-nya yaitu dengan ukuran 10. Yang pertama akan dikeluarkan tegangan rangkaian RLC pada arus bolak-balik. Ini sebagai judul dari bidang yang saya buat. Kemudian akan di-outputkan pilihan-pilihan jenis elemen. Kemudian user diminta untuk memasukkan pilihannya. Nah, jika ini kita masuk ke program percabangan. Jika user memasukkan pilihan 1, maka akan dijalankan program yang pertama, yaitu yang pertama user diminta untuk memasukkan jumlah banyaknya data, kemudian akan dilakukan perulangan. Di sini saya menggunakan perulangan for, yaitu dengan integer I sama dengan 0, yang diawali dengan 0, kemudian jika I kurang dari N, maka akan terus berulang. Kemudian user diminta untuk memasukkan
memasukkan besarnya arus dan juga resistensi, kemudian saya assign PR sama dengan arus dikali R-nya. Kemudian akan di-out-kan besar tegangan atau resistensi. Begitu juga dengan pilihan kedua dan ketiga, hanya beda di jenis hambatannya atau jenis resistansinya. Kemudian jika user menginputkan selain 1, 2, dan 3, maka akan dikeluarkan output pilihan tidak tersedia. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan demo program dari program yang telah saya buat. Kita running. Masukkan pilihan Anda. Di sini disuruh masukkan pilihan antara 1, 2, dan 3. Kita masukkan pilihan ketiga misalnya. Disuruh masukkan jumlah data. Jumlah data yang dipilih yaitu misalnya saya masukkan kedua. Kemudian data yang dimasukkan besar arus. Dan hambatannya ini. Nah, program berhenti berjalan setelah 2 kali pengulangan sesuai dengan jumlah data yang saya masukkan. Selanjutnya, program yang kedua yaitu di bidang kimia. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Di sini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu materinya, sedikit mengenai rumusnya, yaitu potensial sel standar memiliki rumus E katoda dikurangi dengan E anoda atau E reduksi dikurangi E oksidasi. Alasan saya memilih program ini karena rumus yang digunakan cukup sederhana dan juga pastinya dapat membantu untuk menentukan nilai dari potensial sel standar tanpa perlu menghitungnya atau tanpa perlu menggunakan pena. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai flowchart dari program yang telah saya buat. Dimulai dengan mendeklarasikan data-datanya dengan yang pertama yaitu array, kita desain array E0 katoda, E0 anoda, dan EO sebagai potensial standar dengan ukuran array 10. Kemudian kita deklarasikan integer n untuk menginputkan banyaknya data dan i untuk ulangan. Yang pertama, lalu kita assign i sama dengan 1. Ini itu inisialisasi. Kemudian user diminta untuk memasukkan jumlah data yang akan diinputkan ke dalam n. Lalu kita masuk ke program perulangan. Di sini jika i dimasukkan kurang dari n, maka program akan berjalan. Lalu jika i tidak kurang dari n, maka program akan terhenti. Ini lalu user diminta untuk masukkan data-data dari potensial sel standar, kemudian masuk ke percabangan. Di sini jika potensial sel standar itu lebih dari 0, maka akan dikeluarkan output reaksi berjalan spontan. Dan jika potensial sel standar yang dihasilkan dari rumusnya atau potensial sel ini bernilai negatif, maka akan dikeluarkan output reaksi berjalan tidak spontan. Kemudian program akan berulang sesuai dengan n yang dimasukkan atau jumlah ulangan yang kita masukkan. Saya akan menjelaskan program C++ atau codingan yang telah saya buat. Seperti tadi, kita masukkan dulu header-nya, lalu kita masukkan integer main. Yang pertama, kita deklarasikan terlebih dahulu data-datanya. Yang pertama, saya mendeklarasikan E0, E katoda, dan E ano sebagai float dengan array ukuran 10. Kemudian, saya deklarasikan integer n untuk menunjukkan banyaknya data. Kemudian akan keluar atau cout potensial sel standar sebagai judul dari bidang yang saya buat. Kemudian user diminta untuk masukkan jumlah data yang akan diinputkan ke dalam n. Lalu akan masuk ke perulangan. Di sini saya menggunakan perulangan for dengan integer i inisialisasi diawali dengan 0, kemudian jika i kurang dari n, maka akan dilaksanakan pulangan atau i++. Selanjutnya akan user diminta untuk memasukkan nilai e katoda.
Kemudian user diminta untuk memasukkan anoda. Kemudian sini saya assign E0 atau artinya itu potensial sel standar sama dengan E katoda dikurangi E anoda. Kemudian akan di-cout-kan E0. Di sini setelah mendapatkan E0 atau potensial sel standar akan masuk ke percabangan, yaitu jika E0 lebih dari 0 atau dia bernilai positif, maka akan dikeluarkan output reaksi jalan spontan. Sebaliknya, jika E0 kurang dari 0 atau bernilai negatif, maka reaksi akan berjalan tidak spontan. Program ini akan berulang sesuai dengan jumlah ulangan yang dimasukkan. Kemudian kita akan mendemokan program yang telah saya buat atau menjalankan program ini. Itu saya running terlebih dahulu. Di sini user diminta untuk memasukkan jumlah data. Saya pilih 2. Kemudian memasukkan potensial sel standar katoda, sel anoda. Nah, reaksi berjalan spontan karena E0-nya itu bernilai positif, yaitu 10. Bagaimana jika negatif? Kita masukkan sel standar 2. Nadanya kita masukkan 4. Ini potensial sel standarnya bernilai min 2, maka akan dikeluarkan output reaksi jalan tidak spontan. Sekian penjelasan saya mengenai program C++ yang saya buat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.